Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Pak Mendagri, saya hormati para gubernur, bupati dan wali kota yang pada siang hari ini hadir. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tantangan dan apa yang harus kita lakukan. Kenapa saya berbicara seperti ini? Bapak Ibu semuanya saya tahu. Saya pilih karena Bapak Ibu semuanya berpengalaman di pemerintahan. Dan Bapak Ibu juga tidak memiliki beban politik. Ya kan? Jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, nggak keluar ongkos. Seperti yang kalau itu yang berlaga di pilkada dulu, di pilgub, di pilwakot, di pil bupati. Artinya tanpa beban politik. Oleh sebab itu, saya berharap pertimbangan teknokratik dalam membuat policy itu lebih enak harusnya. Harusnya buat terobosan policy harusnya lebih gampang. Harusnya Bapak Ibu bisa menentukan prioritasnya di sebelah mana. Kerja itu prioritas harus jelas dong. Dengan rutinitas saja. Orientasinya orientasi hasil. Prosedur itu mengikuti, tapi orientasi hasil. Dan lakukan terobosan-terobosan. Kerja fokus saja udah. Urusan yang penting itu harus. Tumbuhan ekonomi, inflasi, itu hal-hal penting yang pokok yang harus kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, yang pertama, saya ulang lagi, kendalikan inflasi. Jaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok utamanya. Pantau harga real di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi, seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan, bisa dilakukan. Yang kedua, urusan dampak super El Nino bagi penurunan produksi komoditas utamanya bahan pokok di daerah Bapak Ibu semuanya. Betul harus dilihat. Meskipun ini sudah mulai hujan, tetap saya perlu sampaikan waspadai potensi kebakaran. Masih kecil segera selesaikan. Kalau kira-kira diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini. Yang ketiga, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya investasi, yang namanya iklim investasi. Bantu investor, utamanya dalam pelayanan perizinan. Jangan sampai urusan izin sampai berbulan-bulan. Izin itu supaya Bapak Ibu tahu, di Uni Emirat Arab, enggak ada 30 menit jadi. Selesai. Tidak ada 30 menit sudah selesai, sudah jadi. Dan itu saya alami. Itu sudah 23 tahun.
Saya investasi di sana, saya datang ke kantor perekonomian, datang menyerahkan syarat, Bapak pergi ke gedung sebelah, ke notariat, saya ke sana, tanda tangan. Di sana suruh balik lagi, Bapak balik lagi ke meja yang tadi Bapak datang, saya datang, izin sudah diberikan. Saya bisa bangun pabrik, membuat kantor, membangun showroom, semuanya bisa, membangun gudang, semuanya bisa. Tidak ada 30 menit. Gimana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan? Meja ini, meja ini, meja ini, meja ini, meja ini. Seperti itu yang Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota selesaikan. Karena investasi itu rebutan, semua negara sekarang ini rebutan. Dalam rangka apa? Pertumbuhan ekonomi negaranya. Rebutan, nah, sudah masuk ke sini kok malah kita buat ruwet. Kita yang membuat mereka bisa balik badan. Sederhanakan prosedur, fasilitasi, jaga tata kelola. Jangan ada pungutan. Karena ini juga akan membuka lapangan kerja. Kenapa direbutkan semua negara? Karena investasi itu membuka lapangan kerja. Yang keempat, alokasikan untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Kalau kondisi seperti ini, harga beras naik, Bapak Ibu semuanya keluarkan yang namanya bantuan sosial. Pasar murah. Seperti sekarang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau ini pemerintah pusat memberikan bantuan 10 kilo beras per bulan. Sudah di April, Mei, Juni, tambah lagi September, Oktober, November. Dan kita putuskan lagi tambah Desember, sampai Desember 10 kilo 10. Pemerintah pusat memberikan itu. Pemerintah provinsi memberikan, mampunya berapa? 5 kilo, 5 kilo. Pemerintah kabupaten kota memberikan 5 kilo. Rampung. Kalau bareng-bareng seperti itu. Rakyat itu adem. Dan saya titip yang dibeli produk dalam negeri, utamanya UMKM kita. Yang kelima, dukung program prioritas pemerintah. Penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, berikan dukungan penuh pada program-program ini. Yang terakhir, yang keenam, masuk ke tahun politik, pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali
kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik. Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas Bapak Ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan ke Mendagri. Kalau kelas berat langsung ke saya. Sehingga kita bisa bantu. Tapi kalau urusan-urusan yang kira-kira bisa diselesaikan sendiri, nggak usah dikit-dikit ke Mendagri, dikit-dikit ke pusat. Selesaikan sendiri. Dan saya merasa Bapak Ibu semuanya mampu menyelesaikan itu. Pak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian. Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan tolong. Saya enggak minta banyak-banyak, tolong diikuti. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.